Awalnya waktu itu ibunya Mala ini sering mengeluh sakit. Katanya perutnya itu terasanya itu kayak diremas dari dalam. Dan kadang juga rasanya panas, kadang juga perih yang luar biasa. Tapi yang membuat Mala ini semakin heran itu bukan cuma soal sakitnya itu. Ada yang aneh lagi bahwa uang di rumah mereka itu juga sering hilang. Memang waktu itu Mala juga berpikir ini aneh banget. Nggak pernah sebelumnya ibunya itu mengalami uang yang hilang secara misterius seperti itu. Jadi waktu itu suasananya ini masih biasa. Mala pun menganggap hal ini ya sesuatu yang normal. Mungkin ibunya lupa naruh uang atau gimana. Jadi Mala masih berpikir positif. Tapi menjelang sore hari ketika menjelang maghrib tepatnya, ada peristiwa yang aneh lagi yang terjadi di rumah. Nah pada saat itu Mala ngelihat pintu ruang tamu itu belum ditutup. Terus dia ini sebenarnya mau nutup pintu rumah. Pas dia mau keluar kamar, dari dapur itu ibunya manggil Mala. "Duk, sini Duk." Akhirnya dia pun keluar kamar, yang awalnya dia mau nutup pintu, akhirnya dia menuju ke dapur. Dan dari sisi matanya, dari sudut matanya itu, dia melihat dengan jelas ada nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini duduk di kursi ruang tamu, terus nenek itu rambutnya putih semua. Singkatnya, malam itu, mereka semua ini, satu keluarga itu lagi nonton TV rame-rame di ruang tengah. Nah, ibunya Mala itu duduk sambil terus megangin perutnya, karena kadang-kadang perutnya itu masih kerasa sakit. Sedangkan dua adiknya Mala itu rebahan di lantai. Terus tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Wah, kayak suara panci yang dibanting-banting. Blondang-blondang. Nah, semuanya langsung otomatis noleh ke arah dapur. Tapi anehnya, nggak ada apapun yang jatuh. Ketika dicek satu pun barang di dapur itu nggak ada yang jatuh. Panci masih ada di tempatnya. Lantainya juga bersih. Nggak ada tanda-tanda sesuatu yang jatuh. Sekitar jam 1 dini hari, Mala kebangun. Dan nggak tahu kenapa, Mala ini tiba-tiba kebangun dan kayak nggak ngantuk lagi. Dia merasa kayak ada orang yang berdiri dan memperhatikan dia di dalam kamar itu. Tiba-tiba, hawa malam itu jadi lebih dingin. Dia langsung gelisah banget malam itu. Tiba-tiba pandangannya ini itu tertuju kepada jendela. Dia langsung ngelihat ke arah jendela, terus Mala itu ngelihat gorden itu gerak pelan. Kayak tertiup angin. Padahal semua jendela itu dalam kondisi yang tertutup. Nah, nggak tahu kenapa ada dorongan kuat, dia pengen buka gorden itu. Dia pun akhirnya jalan pelan dan sesampainya di depan jendela itu, dia mulai narik gorden samping. Terus di luar itu dia ngelihat ada sosok tinggi, tegap badannya itu besar dan kepalanya itu kayak